Terus record ya. Jadi sebenarnya basic yang akan kita pelajari di sini mulai dari ini. Griffith bab 9. Sebenarnya bisa pakai buku hack optik itu ya. Tapi aku coba mau ambil dari Griffith aja. Aku belum pernah baca hack sampai detail ya. Jadi sebenarnya kalian mempelajari bab 9.3.3 ini sampai di respon optik. Ya, ini 9.4 ya, terkait teori dispersi itu sudah cukup banget untuk mengerjakan soal UTS. Kalau tipe soalnya sama seperti tahun lalu. Nah, kita mau bahas ini aja. Jadi pertemuan pertama kita bahas ini. Jadi ceritanya nanti akan dimulai dari ketika kita meninjau lintasan dari gelombang elektromagnet yang tidak sejajar normal dari permukaan ya. Misalkan contohnya di sini, aduh, di sini tuh ada perbatasan antara dua medium ya. Dan kita sepakati di sebelah kiri di sini itu adalah medium pertama. Oh, ini belum. Medium pertama dan di sebelah kanan di sini ada medium kedua gitu. Nah, harapannya kita nanti mempelajari lintasan atau arah rambat gelombang yang tidak sejajar normal. Ya, normalnya kan berarti sini ya. Normalnya kan ke sana gitu kan. Itu harapannya kita bisa mendapatkan hukum-hukum seperti persamaan ya sudut pantulan yang sama dengan sudut datang, dan juga kita nanti bisa mendapatkan hukum Snell di situ. Dan juga nanti ada fenomena unik yang dinamakan nanti ada dijelaskan melalui apa itu hukum Fresnel ya, dan juga sudut Brewster itu. Nah, nanti dari situ kita bisa peroleh informasi-informasi itu. Jadi ini dasar teorinya. Jadi katakanlah di sini itu adalah sumbu X dan di sebelah sana itu sumbu Z, sana sumbu X positif, sini sumbu Z itu. Nah, tadi kita sudah sepakati bahwa arah rambatnya itu tidak sejajar normal ya, jadi miring gini. Terus yang terpantul juga miring. Dan juga di sini nanti yang tertransmisikan juga kita anggap bahwa sudutnya nanti beda ya. Ya memang beda beneran, tapi kita anggap beda dulu. Jadi di sini sudutnya misalkan adalah sudut datang ya theta I gitu. Ini sudut terpantul theta R. Jadi kita ngitung sudutnya dari normal ke arah rambatnya ya. Dari normal ke arah rambat. Ini theta T. Ini K. Vektor K itu menandakan dia adalah arah propagasinya ya, KI. Di sini KR ya berarti. Dan di sana itu adalah KT gitu. K tertransmisi, K terrefleksi, K insiden atau datang gitu. Nah, kita di sini belum meninjau itunya ya. Di mana arah dari medan listrik dan medan magnet ya, karena gelombang elektromagnet kan gabungan dari itu semua. Tapi ini kasus secara umum dulu. Ya, kita anggap bahwa medan listriknya itu berbentuk kompleks ya. EI itu adalah amplitudenya, amplitudo kompleksnya. Terus kemudian dikalikan E I K dot R. Ini K-nya tentu saja KI ya, datang ya, minus omega T. Terus BI itu adalah B0I EI KI dot R min omega T. Nah, ini kita masih belum sepakati itu merambatnya ke arah mana, jadi masih berupa perkalian dot ya. Berarti ini KX X plus KYY gitu ya, K dot I plus K Z Z. Ya bisa aja nanti B atau E itu ke arah Y atau Z. E itu berarti ke arah X gitu bisa aja.
Tapi ini kita masih tinjau kasus secara umum, jadi belum kita sepakati. Bagaimana yang terefleksi? Yang terefleksi ya berarti ER gitu ya. ER itu adalah E0R. Ya, jadi amplitudenya kita buat beda, terus suku eksponennya sama ya. IKR R min omega T BR B ya. B0R EIKR R min omega T. Jadi ada tanda tilde di sini itu menandakan dia itu kompleks. Kalau ini ya vektor ya, 3 dimensi. Terus ET bagaimana yang terteruskan, tertransmisi di di bahan kedua, yaitu E0T EIKR R min omega T KT sorry. Terus kemudian BT itu adalah B0T EI KT R min omega T. Ya, jadi di sini memang sebenarnya kan ada ya hubungan antara medan listrik dan medan magnet ya. Ya, tentu saja B itu kan adalah E per V ya. Medan listrik dibagi dengan kecepatan. Ini kalau teman-teman menyelesaikan persamaan Maxwell, tentu saja bisa dapat peroleh hubungan seperti ini. Tapi kalau secara umumnya, B itu adalah K cross E per V. Jadi arah K-nya, ya misalkan E-nya ke sana gitu. Berarti K-nya ke sana, berarti K cross V, K cross E, berarti B-nya adalah keluar bidang atau ke arah sumbu Y positif. Contohnya seperti itu. Oke. Jadi secara umum hubungannya seperti ini. Nah, kita tahu ya bahwa ketika dua medium itu pasti nanti ketika indeks biasnya berbeda ya, itu maka akan terjadi perubahan kecepatan di sini ya. Jadi di sini V1, di sini V2 gitu. Jadi beda ya kecepatannya. Terus apa lagi di dua medium yang berbeda? Nah, kecepatannya berbeda tapi yang sama itu adalah frekuensi. Jadi panjang gelombangnya nanti bisa beda, tapi frekuensinya di sini tetap sama-sama omega ya. Kelihatan ya di sini omega, omega, omega gitu ya. Oke, kita tinjau ya di sini ya. Jadi K di situ kan sebenarnya adalah ini K itu di sini adalah 2pi per lambda ya. Dan V itu bisa kita tulis sebagai apa ya? Lambda F ya. Panjang gelombang dikali frekuensi atau F itu sendiri adalah omega per 2pi ya. Atau V di sini adalah lambda omega per 2pi. Nah, berarti kalau kita kalikan K dengan V, itu kita dapatkan omega. Jadi omega di semua titik kan tadi sama ya. Berarti adalah KI dikalikan V1 gitu. Itu sama dengan, karena ini K dikali V kan sama dengan omega. Itu KR V2, ini KT, KR kan masih V1 ya. V1 sama dengan KT V2. Yang tertransmisi baru kecepatannya adalah kecepatan pada medium kedua gitu. Nah, ini yang nanti kita akan coba otak-atik ya. Oke, V1 sama dengan V1 ya. Berarti di sini bisa tak tulis KI sama dengan KR itu sama dengan V2 per V1 dikali KT. Nah, tapi kan indeks bias kita tahu itu adalah C per V ya. Nah, berarti kalau indeks bias medium pertama itu adalah C per V1, indeks bias medium kedua itu adalah C per V2.
Nah, kita otak-atik, kita bisa dapatkan KI sama dengan KR, atau bilangan gelombang terdatang sama dengan bilangan gelombang terpantulkan sama dengan N. Berarti ini N1 per N2 bilangan gelombang yang diteruskan gitu. Jadi ini kita dapatkan hubungan semacam ini. Nah, terus apa lagi? Menurut syarat batas ya. Menurut syarat batas itu kan berarti nggak boleh ada gelombang yang hilang gitu kan. Jadi nggak boleh ada gelombang yang hilang ya. Berarti kan di sini kita bisa tuliskan bahwa sebenarnya jumlahan dari E yang datang ditambah E yang terpantul yang di medium 1 itu nanti harus sama dengan E yang tertransmisi gitu. Itu begitu juga halnya untuk B ya. BI plus BR sama dengan BT. Nah, ini aku ambil di buku Griffith ya, bahwa nanti untuk E atau B gitu kan nanti bisa tak tulis sebagai dua-duanya ya ini. Itu adalah sesuatu, ini amplitudenya dikalikan EI K I dot R min omega T plus EI KR dot R min omega T sama dengan sesuatu EI KR KT sorry KT dot R min omega T. Nah, jadi kan untuk dua persamaan ini kan pasti nanti akan menjadi seperti ini, ditambah sesuatu amplitudenya itu nggak tak tulis, itu sama dengan seperti ini. Nah, persamaan ini nanti bisa teman-teman buktikan. Jadi di sini malah jadi soal ya di buku Griffith. Nah, ini seperti problem 9.16 ini. Itu bahwa persamaan ini itu akan benar ketika nilai dari ini misalkan katakanlah A, ini B, ini C gitu. Terus yang di sini itu A kecil, di sini itu B kecil, sini itu C kecil. Itu akan benar ini semua ketika A plus B itu sama dengan C dan A kecil plus B kecil sama dengan C kecil gitu. Enggak. A kecil sama dengan B kecil sama dengan C kecil. Ya ini semua akan berlaku ketika terpenuhi kedua syarat ini. Jadi jumlahan amplitudenya harus sama yang di sini dan nilai A, B dan C di sini itu harus sama. Omega sama gitu ya. Nah, berarti yang harus kita buat sama itu adalah nilai K dot R-nya gitu kan. Karena omega sama berarti yang di sini yang kita harus buat sama itu adalah K dot R-nya. Nah, otomatis itu mengakibatkan KI dot R ya, itu sama dengan KR dot R sama dengan KT dot R. Gitu. Nah, ini maknanya apa? Ini berarti KX. Ya, sorry. KI di X itu dikalikan X ditambah KI Y dikali Y ditambah KI di Z dikalikan Z ya, karena ini perkalian dot ya, itu harus sama dengan KR di X plus KR Y plus KR Z ini sama dengan KT XX ditambah KT YY ditambah KT ZZ. Nah, ini semua harus kita penuhi gitu. Oke. Nah, misalkan kita ambil kasus pada saat Z-nya sama dengan 0 ya. Berarti kan di sini
hanya terdapat komponen Y aja ya, X dan Y ya. Nah, ini berarti nanti harus nilainya sama ya. Oke. Di Z sama dengan 0, itu mengakibatkan jumlah X dan Y itu sama untuk semuanya. Nah, ini semua akan terpenuhi ketika ya ini sama dengan ini, sama dengan ini, dan ini sama dengan ini, sama dengan ini gitu kan. Berarti pada X sama dengan 0, itu nanti harus berlaku ya K, KI di Y sama dengan KR di Y sama dengan KT di Y. Atau ketika Y sama dengan 0, itu berarti harus berlaku KI di X sama dengan KR di X dan sama dengan KT di X. Ya, jadi kita dapatkan dua hubungan ini. Nah, terus kemudian apa gitu yang bisa kita simpulkan di sini gitu. Jadi sebenarnya di sini ada 3 kesimpulan ya. Jadi ada 3 kesimpulan. Ya. Nah, ini kesimpulan pertama ini ada hukum pertama ya. Berarti di sini vektor gelombang yang datang, terpantul, dan tertransmisi dari suatu bidang itu juga include normal dari bidangnya gitu. Jadi vektor itu tadi maksudnya adalah ini gitu. Vektornya ini. Jadi vektornya ini itu otomatis dari penjabaran yang kita berikan. Nah, jadi kan kalau ini kan vektornya ada di XZ ya. Di XZ berarti Y-nya sama dengan 0 gitu kan. Ini kan ada di bidang XZ, berarti Y-nya sama dengan 0. Ya ini kalau kita balik-balik, berarti K di situ itu pasti akan selalu include sumbu yang berkaitan dengan normal permukaan. Jadi kasusnya ini XZ berarti Y-nya 0, berarti K itu hanya ada di KX dan KZ ya. Jadi bidang planes of Indies ini ya, plane of Indies itu adalah suatu bidang ya, misalkan di sini ada propagasi itu. Jadi wave vektornya seperti ini. Nah, misalkan ini kita buat melebar ya. Gambarnya itu agak susah ya, cara bayanginnya ya. Ya ini misalkan kayak gini gitu. Nah ini kan berarti normal permukaannya kemana? Ke sana ya, ke atas kan normalnya. Nah katakanlah ini itu sumbu X, Y, ini Z gitu. Berarti kan ini bidangnya ada di sumbu XY ya, dan normalnya ada di sumbu Z. Nah dari kesimpulan pertama tadi, itu planes of Indies ya, atau bidang ini, bidang yang digambarkan oleh arah pergerakan dari gelombangnya, itu harus selalu include normal permukaannya. Ya, jadi bidang yang dibentuk ini akhirnya adalah bidang YZ ya. Ini bidang YZ. Jadi kalau arahnya YZ, berarti bidangnya juga YZ begitu. Terus yang kedua, nah ini di sini kita bisa simpulkan juga ada yang namanya hukum pantulan ya. Jadi kita meminjam yang Y-nya 0 ya tadi. Yang Y-nya 0. Jadi kan di sini untuk kasus ini Y-nya 0 ya. Jadi dari sini tadi kita simpulkan bahwa KI di X itu sama dengan KR di X. KI di X itu sama dengan KR di X. Nah, kita ambil lagi gambarnya.
Oke, KI di X. Berarti ini kan KI di X kan ini ya. Nah, kalau dihubung-hubungkan dengan sudut ini kan ya berarti KI di X kan ini ya. Bisa kita tulis ini ya. Berarti sin atau cos ya. X itu ini nih. Kita ini Z ya. X itu ini. Berarti KI di X itu ini. Aku masih, sorry, kelupaan kalau ini tuh suhu Z yang tak buat tadi. X itu ini. Berarti KI di X, ini kan berarti sudutnya sama ya. Ini theta I gitu ya. Kita bisa gambarkan ini theta I gitu. Karena kan kalau ada bidang, terus dikasih garis ini kan berlaku sudut yang di sini sama dengan sudut yang di sini. Berarti sin theta I itu adalah KI di X per KI gitu ya. Nah, ini juga yang sama ini. KI sama dengan KR gitu kan. KR di X kan ini ya. Nah, berarti sin theta R itu sama dengan KR X per KR. Nah, kita bisa apa ya? Kita bisa tata ulang begitu persamaannya. Jadi KR sin theta R sama dengan KI sin theta I gitu. Atau kebalik, depan per oh ya. Ya, ini kan ini sama ya. Nah, berarti sin theta I sama dengan sin theta R tidak lain dan tidak bukan adalah theta R sama dengan theta I. Ya, ini di sini kita bisa peroleh hukum pantulan ya. Jadi di sini sudut yang datang itu harus sama dengan sudut yang terpantul. Terus lagi untuk kita penurunan persamaan hukum Snell. Jadi tadi kita sudah peroleh di sini ya. Tadi KI sama dengan KR sudah. Terus kemudian KI itu sama dengan N1 per N2 KT ya. KI sama dengan N1 per N2 KT. Nah, kita bisa tinjau ulang aja. KI di X sama dengan KT di X kan tadi. Ini ya. Dari sini KI di X sama dengan KT di X. Ya udah sama lagi ya. Berarti tadi KI sin theta I sama dengan KT sin theta T. Nah, tapi di sini KI itu adalah N1 per N2 KT ya. N1 per N2 KT sin theta I sama dengan KT sin theta T gitu. Ini coret, jadi N1 sin theta datang sama dengan N2 sin theta yang tertransmisi ya. Ini jadi adalah hukum Snell. Jadi dengan kita meninjau kasus pergerakan dari gelombang elektromagnet yang tidak tegak lurus dari normal permukaan, itu kita bisa mendapatkan hukum-hukum seperti ini tadi ya. Bahwa yang pertama itu arah dari perambatannya itu akan selalu include normal dari permukaan. Terus di sini kita dapatkan hukum pantulan. Dan yang di sini kita dapatkan hukum Snell. Ya, jadi sudut yang tertransmisi itu akan bergantung pada perbedaan indeks bias dari kedua medium. Gitu. Jadi ini masih yang pertama, terus kita move yang kedua ya. Jadi di sini kita akan tinjau kasus khusus ketika ada suatu medan listrik dan medan magnet yang punya arah tertentu gitu. Jadi kita pinjam lagi gambar ini.
Atau sebelumnya ada pertanyaan? Sebelum tak lanjut? Nggak ada? Masih jelas ya suaranya ya? Ya? Halo? Lanjut. Oke, jelas ya. Ya udah lah ya. Oke, kita lanjutkan aja. Nah, di sini kita punya dua kasus sebenarnya ya. Jadi di sini kita punya dua kasus. Ada yang tahu bedanya nggak nanti? Jadi kasus pertama itu kita di sini akan buat medan E itu terpolarisasi sejajar plane of indice. Ya, jadi maksudnya apa? Terpolarisasi sejajar plane of indice ya. Plane of indice-nya kan ada di sumbu XZ. Nah, berarti medan E itu nanti juga arahnya paling enggak itu di sumbu XZ ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi ini E datang berarti ke sana gitu. EI katakanlah, terus ER-nya set, berarti sini, dan terus di sini tertransmisi ya, itu ET sama ya. Nah, ET-nya ke sana. Nah, nanti kita juga akan meninjau kasus kedua. Kasus kedua itu medan E itu terpolarisasi di sumbu Y. Oke, di sumbu Y. Kenapa pakai vektor? Oke. Eh, kita ambil gambar baru lagi. Nah, nih. Berarti E-nya itu kita anggap ke Y positif ya. Y positif kan dia keluar bidang ya. X-nya ke sana, Z-nya ke sana, berarti Y-nya ke sana gitu. Keluar bidang ya. Ini EI-nya keluar bidang, ER-nya, terus ini ET-nya. Nah, tahu nggak ada bedanya apa? Apa yang terjadi ketika di tiap kasus gitu? Ada yang tahu bedanya apa? Ada yang tahu? Halo? Apa kira-kira? Apakah sudah dijelaskan Pak Iman? Pasti udah ya. Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu aku tanya salah satu ya. Oh ini. Siapa ini? Revikansyah, Pak D, Pak D. Tahu nggak bedanya apa, Pak D? Kaitannya sama apa nanti bedanya? D, Pak D, Revi, nggak tahu, nggak jawab. Ya wes. Ya kita lihat ya. Kita lihat bareng-bareng. Kita tinjau kasus pertama dulu. Kasus pertama ya. Nah, tadi kita tahu bahwa B itu adalah K cross E ya. Jadi arah B itu adalah arah K dikroskan dengan E gitu kan. Nah, berarti untuk yang di sini itu B-nya kalau K cross E berarti di sini keluar ya, keluar bidang ya ke arah Y positif. Ya, ini jadi BI-nya. Kalau yang di sini K cross E. Oh, berarti dia keluar ya. X gitu kita kasih tanda silang di sini. Ya, jadi kalau kalau keluar keluar bidang itu tandanya bulat gini, kalau keluar kalau masuk bidang itu tandanya X ya.
masuk bidang. Nah, berarti ini juga keluar ya. Oke. Jadi di sini kita ya punya amplitudonya ya EI ya, berarti amplitudonya E0I gitu. EI, BI, ER, BR. Terus di sini ada ET, BT. EI berarti ya E0I, BI ini aku malas ngasih tanda vektor sama kompleks ya. Tak hilangin aja ya. BI ya berarti B0I, tapi B itu tadi adalah K cross E per V ya. Nah ini berarti karena kita udah cross kan ya berarti tinggal E0I, kan udah tahu arahnya ya. E0I per V1 ya. Jadi di sini ya masih V1 terus ER ya. E0R jadi ini ya E0R per V1 terus di sini ET itu adalah E0T, BT ya E0T per V2. Nah, tapi EI kan ini arahnya XZ, BI ini Y, ER itu XZ, BR itu arahnya Y, ET itu XZ juga, BT di sini arahnya Y saja. Gitu ya. Jadi ini punya komponen XZ, ini punya komponen Y saja, ini XZ, ini Y saja, ini XZ, ini Y saja. Gitu. Terus apa selanjutnya? Nah, kita di sini apply syarat batas dari persamaan Maxwell. Di persamaan Maxwell itu kita sudah dapatkan 4 ya syarat batas untuk E dan B, baik E yang tegak lurus maupun sejajar dari bidang ini ya. Ini kan bidangnya ada di mana berarti? XZ ya, bidang atau perbatasannya ini kan di XZ ya. Nah, jadi syarat batasnya itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Kalau nggak salah, epsilon 1 plus CC. Oh ya, ini sama dengan epsilon 2. Ini E1 itu maksudnya adalah medan listrik di medium 1, medium 2 gitu. Yang kedua itu kalau B berarti nggak ada. B1 nggak ada mu-nya yang tegak lurus. Nah, kalau E2, E1 yang sejajar nggak ada epsilonnya. Terus oh, terus ini apa ya? Mu ya, seper mu. Seper mu 1 B1 sama dengan seper mu 2 B2. Oke, dari keempat syarat batas ini kan berarti dari amplitudonya masing-masing kita bisa rumuskan ya. Untuk yang pertama, jadi ini berarti di sumbu apa ya? Oh, di sumbu Z ya berarti epsilon 1 E0I plus E0R ya. Kan jadi E yang di medium pertama kan ada I sama R, itu sama dengan epsilon 2 E0T di Z. Kedua, itu B1 B2. Ya ini berarti seper V1 E0I plus E0R sama dengan seper V2 E0T di Z. Yang ketiga,
Yang ketiga itu berarti E0I plus E0R XY sama dengan E0T XY. Yang keempat, seper mu1 V1 E0I tambah E0R XY sama dengan E0T. Oh, ini masih ada suku seper mu1 V1 E0T XY. يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حفظنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل Udah ada yang عليه pengajian. يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي Yang pengajian. Masya Allah. Maaf ya, aku Berkah, berkah. alhamdulillah berkahi ya. Berkahi tutorial ini ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama, E0I sumbu Z, E0R sumbu Z ya. Berarti kan apa hubungannya dengan E0I yang asli gitu kan. Tak pinjem gambarnya. Kita lihat di sini. Tuh, kita lihat di sini. E0I ini kan berarti ada di sumbu amplitudonya ada di sumbu XZ gitu ya. Dan dia juga harus tegak lurus dengan apa? Harus tegak lurus dengan K. KI ini N0I gitu. Nah, sedangkan di sini itu ada sudut theta I gitu kan. Yang di sini. Jadi kita perluas gambaran ini. Nah, di sumbu Z itu kan berarti sana ya. N0IZ ya. Oke, ini tegak lurus gitu. Nah, berarti kan ini sudutnya adalah seharusnya 90 derajat minus theta I. Iya, nggak apa-apa. Terus, berarti kalau di sini itu 90 derajat, kalau kita bikin garis yang tegak lurus dengan ini, nah berarti sudut yang theta 1 itu ada di mana ya? Tuh, coba atau di sini aja. 90 min theta I, nah ini berarti, nah ini aja, ini 90, nah berarti ini adalah theta I-nya. Ini kan 90 min theta 1, kan di sini, ini 90, ini theta 1, ini 90 min theta 1. Nah kalau kita buat segitiga di sini, ini 90 kan berarti ini adalah yang theta I-nya, theta 1, theta I gitu. Nah, berarti apa hubungannya ya? Kan kita pengen nyari ini ya. Berarti kan N0IZ kan berarti ini, gitu kan. Berarti sin dari theta I itu adalah N0IZ per E0I. Atau dengan kata lain E0IZ atau komponen yang kita butuhkan di sini tadi, E0IZ itu adalah apa? 1. Itu berarti adalah 0I di Z itu adalah 0I sin theta I. Nah, dengan kata lain, di 1 itu berarti hubungannya epsilon 1. Nah, tapi kita lihat, ini kan Z-nya kan E0I-nya ke Z min ya. Nah, ini minus E0I sin theta 1. Ini nanti juga harus sama untuk yang ER. Tapi ER ini kita lihat sumbu Z-nya kan dia
ke Z positif ya, ke sana gitu. Karena ER-nya ke sana berarti ER-nya yang di Z, Z positif ke arah sana, berarti plus N0I sin. Nah, ini sinnya sin theta R, itu harus sama dengan epsilon 2 N0T sin theta T. Nah, kita tadi sudah buktikan bahwa sin theta I sama dengan sin theta R ya. Sehingga ini bisa keluar epsilon sin theta I oh sorry, ini Z-nya minus ya, ke sana ya. NET N0T Z-nya kan ke sana ya, minus ya ini, minus gitu. Minus N0I plus E0R sama dengan minus E2 sin theta T E0T. Dengan kata lain, ini kalau tak minuskan jadi plus, ini berarti E0I min E0R, di sini jadi epsilon 1, sorry, epsilon 2 sin theta T per epsilon 1 sin theta I E0T. Nah, ini dari syarat batas yang pertama, kita dapatkan ini. Terus yang kedua, tadi seper V N0I di Z juga. Oh, berarti sama ini. Di seper V sorry. Ini untuk B ya. Tapi B-nya untuk Z nggak ada ya. Oh ya, berarti 0. Jadi kita sebenarnya nggak perlu ngubah ini ya. Karena di sini, karena untuk B ya, B yang Z itu kan berarti 0 ya. Kan B-nya cuma ada di Y aja. Jadi kita nggak perlu konversi ini. Jadi ini sebenarnya syarat batas kedua nggak perlu karena B-nya yang di sumbu Z nggak ada. Berarti nggak perlu syarat batas kedua. Oh iya, sorry. Terus yang ketiga, syarat batas yang ketiga. Berarti ini untuk E yang di XY. E yang di XY. Tapi di sini E yang di Y nggak ada ya. E kan cuma di X sama Z ya. Berarti kita cuma lihat E di sumbu X saja. Jadi karena di sini E di sumbu Z itu 0. Sorry. E di sumbu Y itu 0. Berarti kita tinjau untuk EX ya. Jadi di sini kita hanya perlu komponen E0I, E0R, dan E0T di sumbu X. Nah, kita gambar lagi nih. Nah, tadi kan kalau kita cari sumbu Z itu pakai sin ya. Berarti kalau di sumbu X atau di sini, itu berarti kita pakai cos. Ya. Jadi dari gambar ini, kita juga bisa dapatkan dari sini, cos theta I itu sama dengan E0IX per E0I. Atau E0I di X itu adalah E0I cos theta I. Ya, kita sekarang substitusi ke syarat batas ini. Jadi ini nggak ada apa-apa ya, jadi cuma E0 aja. Oke. Nah, untuk yang I, itu X-nya ke X positif ya. Berarti yang dari persamaan 3 ini, syarat batas ketiga, E0I cos theta I. Terus yang R tadi, sana, X-nya ke sana. X-nya ke sana ya, berarti plus di sini.
E0 R cos theta R sama dengan E0T. E0T-nya plus ya. Oh ya, ke sana juga. Sumbu X-nya kan ke sana. Plus E0T cos theta T. Nah, ini kan sama sudutnya, berarti kita langsung ngeja E0I plus E0R sama dengan cos theta T per cos theta I E0T. Ini dapat hubungan yang kedua. Oke. Terus yang ketiga, ya ini sama, tapi untuk sumbu X. Lagi-lagi untuk sumbu X. Ih, saya kejebak lagi kan. Ini untuk B ya. B-nya kan di X nggak ada. Jadi ini untuk yang Y ya. Kejebak lagi, sorry. Nah, ini nggak fokus saya. Kejebak lagi. Untuk B ya. Ini keempat kan kalau BX kan nggak ada ya. Berarti kita tinjau yang BY ya. Nah, berarti kita pakai komponen E yang di Y. Kan kalau di sini, ini X-nya kita nggak pakai. Ini tadi Y-nya nggak kita pakai gitu. Berarti E0I Y. Oh, berarti sama ini tadi. E0I di Y. Nah, ini kita tinggal gini aja kan berarti. Karena nggak ada hubungannya ya berarti kita tulis apa adanya aja. Kan kita tadi nggak bisa nemu sin cos untuk Y ya. Ya berarti apa adanya aja. Jadi seper mu1 V1 E0I plus E0R. Ya, jadi kita nggak perlu cari E0I sin, E0R cos. Karena ya E itu kan tadi vektor E-nya itu kan cuma di XZ. Nah, sedangkan ini kan sebenarnya apa ya, kayak jelmaan dari B kan. B itu kan E per V ya, jadi nggak masalah gitu. Cuma tadi ini agak jebak aja kalau kita udah konversi semua ke E ya. Aku hampir kegocek ya, 2 kali. Nah, ini sama dengan seper mu2 V2 E0P. Atau E0I ditambah E0R, itu kita dapatkan mu1 V1 per mu2 V2 E0T. Nah, mungkin ini tadi kan hubungannya panjang-panjang ya. Ini ada faktor mu1 V1, di sini ada faktor cos. Yang pertama tadi ada ini ya, epsilon 2, epsilon 1 gitu ya. Nah, ini kalau di buku Griffith, ini semua nanti disingkat ya. Bener nggak ya? Oh iya, bener. Ini, oh iya, sorry. Minus ya ini. Karena ini tadi B-nya itu ada di sumbu Y yang keluar bidang atau sumbu Y negatif ya. Jadi ini jangan sampai salah. Ini salah ini. Ini tadi minus harusnya. Nah, ini minus. Oke. Ya, gitulah. Nanti kalau ada salah tanda atau salah apa gitu, mohon dikabari ya. Karena aku ya gitu agak kurang teliti ya. Jadi ini kan tadi sumbu Y positif berarti plus E0I, ini minus E0R per V1 ya. Jadi ini jadi plus juga E0T per V2. Oke. Nah, ya benar ini. Sejauh ini benar ya. Oke, jadi di sini itu disingkat jadi beta gitu. Nah, terus yang di sini itu disingkat jadi alfa. Jadi dengan kita menggabungkan 3 persamaan yang didapat dari syarat batas ya. Yang pertama ini, terus yang kedua ini,
Ini mungkin tak ganti dulu. Jadi apa ya? Tadi alfa ya. Alfa N0T. Terus ya mungkin nggak akan aku hitung ya. Ya, kita percaya aja gitu. N0I min N0R. Ini jadi beta N0T. Jadi 3 ini. Dengan alfa itu adalah cos theta atau sudut yang tertransmisi dibagi cos dari sudut yang datang. Kalau beta itu tadi adalah mu1 V1. Ya, mu2 mu1 V1, mu2 V2. Ya. Atau kalau mau dikaitkan dengan indeks bias ya mu1 N2 per mu1 N1 gitu. Nah, 3 ini kalau kita cari untuk masing-masing, jadi kita ingin menyatakan E0I, jadi kan yang datang ya, kita pengen tampilkan E0 yang terpantul sebagai E0I yang E0 yang datang, atau E0 yang terteruskan sebagai E0 yang datang gitu kan. Nah, ini nanti bisa pakai ya apa ya namanya, eliminasi atau apa, itu nanti kita bisa peroleh ini. Jadi pakai trik eliminasi dari ketiga ini, jadi kita bisa nyatakan amplitudo yang terpantul maupun amplitudo yang tertransmisi sebagai amplitudo yang datang, amplitudo awal yang datang gitu. Nah, ini ada kasus menarik di sini. Jadi alfa itu kan tadi berkaitan dengan sudut tertransmisi dan sudut yang datang, dan beta di sini juga nanti akan berkaitan dengan indeks bias gitu ya. Ini kita bisa lihat ya, bahwa kita bisa saja mendapatkan E0R yang nilainya sama dengan 0 ya. Jadi kita itu bisa peroleh nilai E0R yang nggak ada gitu, nilainya 0. Ketika apa ya berarti? Di sini. Ketika alfa itu sama dengan beta ya. Jadi kan di sini ada alfa minus beta ya. Jadi kalau alfa itu sama dengan beta, ini kan 0 ya. Jadi bisa saja di sini ada komponen, nanti komponen medan listriknya yang terpolarisasi sejajar bidang XZ itu di sini nggak ada gitu. Ini hilang gitu. ER-nya nanti hilang. Jadi katakanlah ada suatu gelombang aja ya misalkan ya. Gelombang, ini bidangnya gitu, terus polarisasinya gini, sejajar bidang, itu pada sudut tertentu, theta tertentu, itu nanti nggak ada yang terrefleksi. Jadi cuma nanti sisanya itu semua teruskan ke bidang kedua gitu. Jadi semuanya di sini itu terteruskan. Jadi nggak ada yang terrefleksi gitu. Komponen yang sejajar bidang, misalkan di sini bidang XZ. Jadi komponen gelombang bidang XZ itu nggak ada yang terpantul di sini. Jadi cuma ada yang terteruskan aja pada suatu sudut tertentu ketika nilai alfa itu sama dengan beta ya. Nah, jadi di sini idenya adalah kita mau melihat ya nilai alfa itu sebagai fungsi sudut yang datang ya. Jadi kan ini kan tadi kita bisa otak-atik sudut yang datang kan karena kita yang mendatangkan gelombang gitu kan. Terus sudutnya berapa? Nanti tiba-tiba pada sudut tertentu nggak ada yang terrefleksi gitu. Nah, ini pada sudut mana? Jadi kita di sini idenya akan mengubah alfa dan beta itu sebagai fungsi sudut yang datang. Kita mau melihat ini pada sudut berapa gitu kan, untuk pada kasus sudut berapa kasus ini terjadi gitu. Tidak ada pantulan di sini.
Kita mau melihat itu sebenarnya. Nah, jadi di sini setelah dihitung ya, itu ternyata alfa itu di sini nilainya kalau sebagai fungsi sudut datang itu seperti ini. Dan beta kalau sebagai fungsi yang beta tadi itu adalah, oh beta berarti nggak perlu ya, karena ini sebagai fungsi indeks bias saja ya. Oh ya ya ya, beta itu nggak perlu karena di sini nggak ada fungsi sudut ya di sini ya. Ini hanya nilai indeks bias saja. Jadi kita ingin membuat nanti nilai alfa atau nilai 1 min N1 per N2 sin theta datang kuadrat per cos theta datang karya ini itu sama dengan mu1 mu2 N1 N2. Di sini kan kita informasi yang bisa kita dapatkan itu ya paling enggak indeks bias di bidang 1, indeks bias bidang 2 dan sudut datangnya berapa gitu kan. Nah, lalu bagaimana dengan permitivitas? Biasanya permeabilitas ya. Bagaimana dengan permeabilitas? Biasanya permeabilitas ini itu kita dekati untuk sebagian besar material itu nilai dari permeabilitasnya cenderung mirip-mirip ya. Sehingga mu1 itu kita bisa dekati nilainya dengan mu2. Atau N1 mu1 kita coret dengan mu2. Nah, ini kan kasus ketika alfa sama dengan beta ya. Nah, ini nanti sin theta i ini kita ganti indeks ketika pada kasus ini itu theta i itu sama dengan theta b gitu kata. Berarti ini akar 1 min N1 per N2 sin theta b. Ini adalah kasus ya, kasus ketika alfa sama dengan beta, sudut yang datang itu tak ganti sebagai sudut b. Karena sudut i yang sama dengan sudut b itu akan menghasilkan medan yang terpolarisasi sejajar ini tidak terjadi pantulannya. Gitu. Theta B itu sama dengan N1 per N2. Nah, ini setelah menggunakan otak-atik, itu nanti kita dapatkan nilai tan theta B itu ya mendekati N2 per N1. Atau theta B itu adalah artan N2 per N1. Nah, ternyata kasus seperti ini, pemilihan sudut seperti ini, yang akan menghasilkan, mana tadi, tidak terjadinya refleksi untuk gelombang yang polarisasinya sejajar bidang XZ ini, pemilihan theta B itu ternyata sangat bergantung pada indeks bias dari kedua medium. Gitu. Contoh aja misalkan apa ya, udara itu kan indeks biasnya NU Nahdlatul Ulama N1 itu 1 ya, air atau kaca gitu misalkan, itu N2-nya 1,5 gitu kan. Berarti nanti pada sudut datang yang nilainya itu artan 1,5 per 1, atau berapa ini? Berapa derajat ini contohnya? Tak hitung dulu ya. Atau ada yang nemu artan 1,5 per 1 gitu. Nah, 56,31. Nah, ketika kita membuat ya misalkan ini udara, kaca, terus kita di sini datangkan gelombang. Kita datangkan gelombang yang sudutnya sebesar
56,31 apabila polarisasi dari gelombang yang datang itu sejajar dengan sumbu ini, misalkan sana itu Z, sana itu X, terpolarisasinya sejajar sumbu XZ, maka ini nanti tidak akan terjadi pemantulan. Gitu. Jadi ada kasus unik ya. Nah ini nanti sudutnya itu dinamakan sudut Brewster. Jadi sudut ketika suatu gelombang yang terpolarisasi sejajar dengan plane of in di sini itu tidak terpantul. Dan ternyata nilainya itu akan sangat bergantung pada perbedaan indeks bias dari kedua medium. Jadi nanti kalau misalkan ada bahan lain, misalkan apa ya, air atau minyak atau tertentu lah, atau barang-barang lah, itu nanti sudut Brewsternya juga akan beda-beda. Nah ini tadi pada kasus untuk medan listrik yang terpolarisasi sejajar dengan sumbu XZ tadi. Nah, ini bagaimana dengan kasus 2? Apakah ada hal yang berbeda di sini gitu kan? Tadi pertanyaanku kan gitu. Apakah ada yang berbeda dengan yang di kasus 1 tadi? Ya, intinya adalah teman-teman nanti bisa cek dengan syarat batas ini. 4 syarat batas ini. Untuk kasus 2. Ya mungkin bisa dijadikan latihan ya. Untuk dijadikan latihan. Jadi cek untuk kasus 2 gitu. Nanti sama ya. Berarti ini kan pakai yang di sumbu Z, komponen sumbu Z. Ini pakai komponen sumbu Z yang sejajar, berarti kalau kasusnya seperti ini yang XY. Ini yang XY. Nah, kita lihat medan listrik di sini hanya ada di sumbu Y. Berarti 1 ini nggak kepakai gitu ya. B ada di sumbu Z. Nah, kita lihat. Kalau E-nya ke sana, keluar bidang, K-nya ke sana, berarti K cross E menghasilkan B ya. B-nya kemana? B-nya ke bawah ya. Ke sini ya. Ini B. Kalau ini sana ya, B-nya. Ini BR, BI, BT-nya berarti ini juga sama ke bawah. Nah, berarti B ini kan mengandung apa? Sumbu X dan Z ya. Kebalikannya kalau tadi itu B-nya itu sumbu Y, sekarang B-nya yang sumbu XZ. Ini berarti ada ya. Kita tinjau B untuk sumbu Z. E untuk sumbu X kan nggak ada. Berarti kita pakai E untuk sumbu Y aja. B itu ada XZ, Y-nya nggak ada. Nah, kita pakai B yang di X. Nah, dengan langkah yang sama seperti tadi, itu langsung aja tak kasih hasilnya. Tadi udah nyoba ngitung itu. Itu ternyata nilai dari E0R yang dinyatakan dengan E0I, itu nilainya adalah 2, 1 plus alfa beta, dan E0T yang dinyatakan sebagai E0I, itu adalah nilainya 1 min alfa beta, 1 plus alfa beta. Ternyata di sini kita tidak bisa membuat E0R sama dengan 0 ya, dari hubungan ini ya. Perbedaannya itu, kalau tadi, ini kan kita bisa membuat E0R nilainya 0 ya, dengan set alfa sama dengan beta. Tapi kalau ini nggak bisa gitu. Jadi apakah pada kasus kedua di sini sama dengan kasus yang pertama? Nggak ada bedanya. Yang di kasus kedua, di sini
ketika medan listriknya terpolarisasi di sumbu Y atau tidak sejajar dengan bidang ini, bidang XZ, katakanlah kalau dalam kasus ini, itu berarti kesimpulan yang bisa didapat adalah tidak ada sudut Brewster. Jadi tidak ada sudut tertentu yang membuat gelombang yang terpolarisasi itu tidak terpantulkan. Bedanya itu ya. Jadi nanti kalau di ujian, jangan terkecoh sama soal ya. Jadi yang punya sudut Brewster itu cuma kasus medan yang terpolarisasi sejajar dengan plane of Indis tadi. Kalau enggak, ya berarti enggak ada kasus sudut Brewster. Nah, kalau di soal UTS itu kasusnya adalah kasus pertama ya. Jadi ada sudut Brewsternya. Jadi kalau yang ditanya misalkan besok itu kasusnya seperti ini, itu enggak ada sudut Brewster. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Nah, jadi kita di sini sudah mempelajari fenomena pantulan dan transmisi ya. Ketika kita itu arahkan medan elektromagnetnya itu tidak tidak sejajar dengan normalnya ya. Jadi ini sebenarnya yang E0R, E0I atau amplitudo terpantul, amplitudo teruskan, mana ya tadi? Ya ini namanya ya persamaan Fresnel yang teman-teman pelajari itu. Ini jadi ada 4 ya. Ini untuk E0R dan E0T kasus yang pertama. Ini ada E0R dan E0T yang kasus kedua. Jadi ini ada 4 persamaan Fresnel. Jadi ada 2 di kasus 1, ada 2 di kasus 2. Nah, jadi ini juga penting ya untuk melihat berapa nilai amplitudo yang tertransmisi maupun terrefleksi. Nah, dari amplitudo ini kan kalian bisa cari intensitas ya. Intensitas itu kan adalah setengah epsilon 0 E kuadrat gitu kan. Ya, berarti intensitas terrefleksi itu ya berarti E0R per E0I kuadrat. Yang tertransmisi itu ya berarti E0T per E0I. Nah, ini nanti seharusnya R tambah T itu nilainya sama dengan 1. Karena ya ini hukum kelestarian ya. Jadi nggak ada yang hilang dan nggak ada yang tiba-tiba tambahan gitu dari yang datang. Itu. Selesai ya. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan. Nggak ada. Masih sisa 15 menit. Mau ngapain? Oh ya, kita belajar fungsi respon ya. Fungsi respon. Atau kaitan dispersi. Kaitan dispersi itu sebenarnya adalah ya ketika pada suatu material itu nanti akan memiliki indeks bias yang berbeda-beda tergantung pada responnya terhadap gelombang elektromagnet yang datang pada panjang gelombang tertentu. Jadi indeks bias yang dimiliki oleh material, ya, contoh ini ya, kaitan dispersi, itu indeks biasnya itu nanti bisa berubah-ubah ketika diberikan gelombang elektromagnet dengan panjang gelombang yang berbeda. Ya, lambda itu kan nanti ada kaitannya dengan omega ya. Jadi sebenarnya indeks bias yang ada di suatu material itu nanti bisa bergantung pada frekuensi dari panjang gelombang elektromagnet yang diberikan. Jadi bisa ganti-ganti. Itu aja sih intinya.
Nah, ini kaitan dispersi seperti ini nanti bisa kita dapat dari fungsi respon klasik. Jadi kita menyelesaikan persamaan gerak ya. Idenya adalah menyelesaikan persamaan gerak. Gimana sih itu ya? Itu mungkin yang dijadikan kuis kemarin ya. Yang tiba-tiba kuis itu suruh membuktikan fungsi respon itu dari indeks bias nilainya segitu. Dari apa ya? Fungsi respon klasik ya. Nah, mungkin ini kita mengerjakan soal ONMIPA ya. Tahun 2024 tingkat nasional kemarin. Jadi ini ada kaitannya dengan fungsi respon. Supaya dapat idenya mungkin ceritanya dari soal ini ya. Jadi di situ ada sebuah fluida non-konduktor yang terbentuk dari molekul diatomik bermassa M dan potensial interaksi antara molekul-molekulnya itu bisa digambarkan sebagai V fungsi R ini ya. Fungsi sentral ini ya, potensial sentral. A dan B sembarang bilangan positif. Nah, tentukanlah frekuensi osilasi molekul diatomik pada energi terendah. Nah, ini yang A ini pertama diminta untuk mencari frekuensi osilasi pada energi terendah. Berarti pada energi terendah itu maksudnya adalah pada keadaan setimbang. Ini hintnya adalah energi terendah, itu berarti ada kaitannya dengan keadaan setimbang, atau pada keadaan setimbang itu kan nanti nilai F atau minus gradien potensialnya sama dengan 0 gitu ya. Nah, terus kemudian pada daerah ini, misalkan ya, potensialnya kan gambarnya kayak gini gitu. Pada potensial segini, ini kan berarti setimbang ya. Ini V sebagai fungsi R itu. Nanti kalau diganggu sedikit, itu akan terjadi osilasi. Nah, ini yang diminta frekuensi osilasinya segitu gitu. Nah, ini diturunkan pertama ya, minus dV dR. Itu berarti ini nanti kan A minus ya, A per R pangkat 2 plus 2, ini jadi minus 2B per R pangkat 3. Nah, ini harus sama dengan 0. Ya, atau dengan kata lain, A per R pangkat 2 sama dengan B per R pangkat 3. Nah, di sini kita dapatkan hubungan bahwa R itu adalah 2B per A. Nah, terus bagaimana untuk mencari fungsi osilasinya? Nah, kita di sini turunkan potensialnya 2 kali ya. Jadi ini turunan pertama kan tadi dV dR itu adalah A per R kuadrat min 2B per R pangkat 3. Nah, terus kita turunkan 2 kali. Itu ya ini sebenarnya sama saja kita melakukan variasi pada gayanya ya. Itu jadi berapa? Minus 2A per R pangkat 3 per 6 ya. Plus 6B per R pangkat 4. Yang nanti dievaluasi pada R ini. Misalkan ini R0 ya, R setimbangnya. Nah, ini nanti didapatkan berapa? Nah, frekuensi osilasinya itu adalah sama dengan akar ini D kuadrat V dR kuadrat R sama dengan 0 dibagi M. Nah, ini adalah frekuensi osilasi dari molekul diatomik di dalam fluidanya. Nah, terus di sini diketahui fluidanya itu mempunyai faktor kekentalan gamma. Nah, ini maksudnya faktor kekentalan itu adalah redamannya ya. Redamannya gamma ya. Jadi yang B itu redamannya gamma. Dan redaman ini nanti biasanya akan
linear dengan kecepatannya atau x dot gitu. Kemudian fluida tersebut dilewatkan pada cahaya yang dapat dipandang sebagai gelombang elektromagnet planar yang bagian osilasinya berbentuk seperti ini. Nah, ini kan bisa digambarkan sebagai suatu yang misalkan di sini molekul-molekul diatomiknya gini ya, plus min gitu, terus diberikan medan listrik eksternal, nilainya adalah N0 cos omega T, gitu kan? Di sepanjang sumbu X ya ini, N0 konstanta, molekul tersebut terpolarisasi membentuk dipol listrik dengan kutub yang bermuatan plus atau minus Q, dan jarak antar kutub itu adalah XT. Nah, ini nanti jadi terpolarisasi. Nah, ini kan berarti ada gaya ya di situ ya. Jadi kita di sini bisa modelkan bahwa mx double dot plus gamma x dot plus di sini sorry m gamma x dot plus m omega 0 kuadrat. Nah, omega 0-nya kan tadi kita sudah cari di sini. X sama dengan Hi. Ini kan F-nya kan berarti Hi kali E ya. Hi E0 cos omega T. Nah, ini kan berarti X double dot plus gamma X dot plus omega 0 kuadrat X sama dengan Hi E0 per M cos omega T. Nah, ini alangkah mudahnya kita mencari solusi posisinya itu adalah X0 E I omega T pakai eksponen ya. Nah, ini cos ini juga bisa kita ganti sebagai E min I omega T gitu. Nah, berarti kalau kita turunkan pertama kali itu kan jadi min I omega ya. X0 I omega E min I omega T. Double dot adalah ini min kali min. Min I kali min I ya. Min ya. Min X0 omega kuadrat E min I omega T. Nah, di sini kita peroleh, kita substitusi masing-masing. Nah, ini kan ada E minus I omega T, E minus I omega T, minus I omega T. Kita coret ya di semua ruas. Nah, ini tinggal ini aja kan berarti X0 omega kuadrat. Oh, ini minus juga. Minus I omega gamma ya. I omega gamma X0 plus omega kuadrat X0 sama dengan Hi E per M gitu ya. Ini kan masih ada itu ya. Nah, ini kan berarti kita peroleh X0 ya, ini kita ganti I omega T itu berarti adalah kasus ketika T sama dengan 0 gitu ya. Itu X0-nya kita bisa lihat QE per M dibagi apa ini? Oke. Omega 0 kuadrat min omega kuadrat min I gamma omega. Oke. Jadi solusi XT itu tadi adalah HE per M dikalikan omega 0 kuadrat I gamma omega. Ini kan X0-nya dikali EI omega T. Nah, terus momen dipol pada fluida yang terpolarisasi. Kita diminta untuk mencari momen dipolnya. Momen dipol itu kan adalah Hi dikali X ya. Muatan dikali posisinya kan gitu. Ya, ada momen dipolnya itu ketemu ya. Hi kuadrat E per M dikali ini. Selesai. Terus yang C gimana?
Yang CO 3 menit lagi. Sekarang bila dalam fluida terdapat N buah dipol dan semua dipol itu memiliki frekuensi osilasi yang sama, yaitu omega 0. Fluida ini kemudian diletakkan pada sebuah wadah yang bervolume V. Oke, bervolume V. Dan kemudian dilewatkan oleh gelombang elektromagnetik planar ini tadi. Asumsikan permeabilitas magnetik dari fluida ini adalah mu0 ya. Berapa indeks biasnya? Nah, dari indeks bias itu sebenarnya kita bisa cari dari kaitan polarisasi ya. Polarisasi itu adalah epsilon 0 dikali K. Ini kan tadi nilainya apa ya, kompleks ya. Kompleks dikali E. Gitu kan. Nah, sebenarnya polarisasi sendiri itu adalah momen dipol per satuan volume ya. Nah, berarti polarisasi itu kita bisa tuliskan dengan ini semua, momen dipolnya dibagi V. Tapi tadi di situ ada N buah ya, N buah momen dipol ya, berarti tinggal dikali N gitu. Nah, ini kan tadi bisa kita gini ya. Nah, ini adalah nilai dari epsilon 0 K dikali E gitu kan. Ya. Ya, E-nya tadi adalah E-nya itu tadi kan nilainya E0 cos omega T. Nah, berarti indeks biasnya nanti kita bisa cari dari ini. Nah, kalau Chi bar itu adalah nilainya bukan Chi bar ya. Ini Chi tilde ya. Itu kan tadi nilainya adalah apa kaitannya dengan epsilon ya. Oh ya, kita kaitkan dengan epsilon ya. Epsilon atau permitivitas itu ada kaitannya dengan epsilon 0 1 plus Chi bar gini ya. Oke. Dan epsilon 0 Chi bar itu artinya ini. Ini 1, ini epsilon 0 plus epsilon 0 Chi bar. Nah, ini ya, sudah dapatkan. Dan indeks bias itu kan ada kaitannya dengan epsilon ya. Pak, indeks bias itu adalah C per V ya. Nah, ini kan berarti adalah C. C itu ini epsilon, di sini mu, ini mu0, epsilon 0 gitu. Indeks bias ya. Berarti indeks bias di situ adalah mu per mu0, epsilon per epsilon 0. Nah, epsilon kan tadi ini ya. Berarti ini kan mu per mu0, epsilon 0 itu oke, ini berarti 1 plus epsilon 0 Chi bar. Nah, nilai epsilon 0 Chi bar kan tadi ini. Berarti indeks biasnya itu adalah mu per mu0. Nah, tapi kan tadi di permeabilitas magnetik fluidanya mu0 juga ya. Berarti mu di sini kan sebenarnya mu untuk fluida, di sini kan untuk vakum ya. Ini kan V kan untuk, kan berarti C itu kan 1/akar mu0 epsilon 0 gitu kan. Oh, ini berarti N kuadrat aja. N kuadrat. N kuadrat C. N kuadrat kan, oh sorry, N itu bukan akar C per V ya. N itu kan C per V ya. Nah, ini jadi gini. Nah, ini jadi sebenarnya sama-sama mu0 ini. Bisa kita coret ini. Nah, berarti nanti tinggal indeks bias kuadrat itu adalah 1/epsilon 0 Chi bar atau
N kuadrat itu 1 plus N-hi kuadrat per V dikali M min I omega T omega 0 kuadrat min omega kuadrat plus I gamma omega. Oh, sorry, ini minus juga. Dikalikan N0 cos omega T. Ya. Jadi ternyata indeks bias itu kita bisa turunkan sebagai fungsi dari frekuensi dari gelombang elektromagnet yang datang ya. Jadi begitu. Penurunan dari fungsi respon klasik ya. Idenya adalah kita itu pengen mencari apa sih hubungan antara indeks bias terhadap frekuensi dari gelombang elektromagnetnya ini. Ya, jadi supaya lebih informatif dan representatif itu kita bikin ke contoh soal ini tadi ya. Karena ada ceritanya gitu. Jadi awalnya ada fluida yang momen dipolnya punya potensial seperti ini kan bisa diganti jadi bisa kita cari frekuensi osilasinya ya, atau omega 0 yang kita cari tadi itu yang muncul. Nah, terus kemudian ketika diberikan medan listrik eksternal itu tadi akan terpolarisasi kan berarti ada gaya ya di situ ya untuk persamaan geraknya dan punya redaman juga dia gitu. Nah, ini kan sebenarnya kayak persamaan pegas gitu ya. Mx double dot plus M gamma X dot plus Kx ya. K di sini kan berarti apa ya? K di sini kan ya kalau kita lihat kan omega kan akar K per M ya. Nah, K-nya berarti itu adalah omega kuadrat dikali M. Nah, omeganya ini adalah frekuensi osilasi yang dimiliki oleh molekul-molekul diatomik yang kita cari tadi. Contohnya, frekuensi osilasinya itu ternyata dipengaruhi oleh potensial yang nilainya seperti ini. Tapi bisa juga beda ya. Tapi kalau idealnya itu potensial dari molekul-molekul seperti ini itu namanya nanti potensial, kalau yang lebih realistis ya itu namanya potensial Lennard-Jones. Ya, ya potensial 12,6 ya. Ini nanti nilainya kan VR tuh, A per R pangkat 12 min A per R pangkat 6. Kayaknya pangkat setengah gitu. Itu potensial Lennard-Jones. Tapi kalau ini kan kasusnya potensial yang seperti itu gitu. Nah, dari situ ya sebenarnya konsep dari perubahan indeks bias terhadap apa ya intinya ya perubahan indeks bias karena gelombang elektromagnet dengan frekuensi yang berbeda itu bisa disebabkan dengan asumsi di situ molekul-molekulnya akan terpolarisasi sehingga nanti akan membuat indeks biasnya ya jadi kan di sini responnya adalah polarisasi ya sehingga nanti indeks biasnya itu bisa bergantung pada frekuensi. Nah, ini nanti di soal UTS juga ada soal semacam ini. Nah, jadi dengan kita belajar dua hal tadi ya. Yang pertama adalah kasus ketika ada suatu gelombang elektromagnet yang arah rambatnya XZ atau sejajar dengan bidang plane of Indis tadi. Dan kita belajar terkait fungsi respon klasik yang indeks bias sebagai fungsi frekuensi. Itu aku rasa cukup sekali untuk mengerjakan soal UTS. Ya, kita besok akan bahas soal UTS dengan memanfaatkan ide-ide yang sudah kita pelajari dari tutor pertama ini. Oke, ada pertanyaan? Next, kita bahas.
Kalau nggak ada, ya aku cukupkan ya. Stop share.